Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dewa di Rio Ria Sport Channel. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Pertandingan yang sangat menarik, sangat besar, duel derby Indonesia ya, antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Duel yang udah sangat riuh jauh sebelum laga ini dimulai. Nah, kami disclaimer dulu, saya rekaman untuk ini tuh sebelum laga dimulai. Jadi saya nggak tahu sama sekali nih berapa skor yang terjadi di laga kali ini. Makanya kita nanti akan simak di dalam videonya aja pembahasannya. Berapa sih skornya dan apa saja yang terjadi di balik laga kali ini. Apakah akan berjalan yang seperti yang sudah-sudah, yakni tensi keras dan juga banyak hujan kartu dan lain-lain, atau mungkin laga ini akan berjalan flat aja. Nggak tahu ya, karena saya belum lihat atau belum nonton kan ketika video atau mungkin rekaman ini saya buat. Nah, makanya saya mengajak kalian semua, kita coba bedah sama-sama, kita coba teliti sama-sama, ada kejadian apa, ada kontroversi apa, dan juga ada rekor apa mungkin yang tercipta di laga kali ini. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap dukungannya untuk channel ini, agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga derby Indonesia antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Wasit Trisantoso, wasit asal Jogja ini musim ini udah tampil sebanyak 10 kali di Liga 1 dengan mengeluarkan 44 kartu kuning dan 3 kartu merah serta 1 kartu merah akumulasi. Persija pernah dipimpin oleh wasit ini di pekan ke-11 saat kalah 2-1 dari Persebaya. Sementara Persib udah 2 kali dipimpin oleh wasit ini sebelum laga ini ya, yakni di pekan ke-7 saat imbang 2-2 lawan Madura dan di pekan ke-15 saat menang 1-2 atas Barito Putra. Stadion Patriot. Ini ketiga kalinya Persija menjamu Persib di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Catat Bekasi. Bekasi itu Jawa Barat, bukan DKI Jakarta lo ya. Pertama kali dua tim ini jumpa di stadion ini tuh di musim 2022-2023. Satu Persija menang 2-0 atas Persib. Dan juga yang kedua di musim lalu. Saat itu skornya imbang 1-1. Sebagaimana sebuah laga rival yang bertensi panas, tentu yang akan jadi catatan dan hitungan adalah jumlah kartu yang akan didapat atau dikoleksi. Dua tim ini sejak 2017 kalau kami hitung ya sudah mengeluarkan atau sudah menghadirkan 35 kartu kuning lo ya. Dengan rincian Persija mengoleksi 16 kartu kuning sementara Persib mengoleksi 19 kartu kuning. Sementara kartu merah sejak 2017 sudah tercipta 6 kartu merah, di mana Persija 4 kali kartu merah dan Persib 2 kali kartu merah. Ini sejak 2017 sebelum laga ini loh ya. Masih ingat kejadian ini? Inilah saat momen di mana Persib menjamu Persija di putaran pertama di Sijalak Harupat. Saat itu meskipun Persib menang 2-0 atas Persija, tapi segelintir oknum supporter Persib yang bodoh lakukan aksi tak terpuji dengan membuat kerusuhan yang waktu itu membuat Persib didenda ratusan juta oleh Komdis PSSI dan dilarang dihadiri penonton. Tapi uniknya meskipun terjadi keributan di stadion, gak ada pemain Persija atau ofisial Persija yang terkena imbas. Bahkan tak ada yang namanya teror-teror. Tapi sebaliknya ketika Persija menjamu Persib di putaran kedua, jangankan di stadion, sebelum nyampe ke stadion saja para pemain Persib sudah diteror habis-habisan. Mulai dari hotel tempat menginap para pemain dan ofisial Persib yang diteror oleh petasan, hingga bus yang membawa pemain dan ofisial Persib dicoret-coret seperti ini.
Apa artinya? Jadi kalau dibilang soal anarkis musim ini loh ya, musim ini dua kelompok supporter ini tuh sama-sama anarkis sih, tapi bedanya anarkismenya supporter Persib itu nggak berimbas atau nggak kena sama para pemain atau ofisial Persija. Tapi bedanya anarkismenya supporter Persija justru ini ditujukan pada ofisial dan pemain. Ini bedanya loh ya. Buat kami ini miris loh ya. Dua kelompok supporter ini tuh dianggapnya dua kelompok supporter terbesar di Indonesia. Tapi mereka ini nggak pernah dewasa. Dan kayak apa ya, kebanyakan tuh kelihatan dongoknya sih kalau buat kami. Nah, soal kontroversi yang banyak mungkin akan diperdebatkan. Ini ada beberapa dalam catatan kami loh ya. Kami nggak memihak Persija ataupun memihak Persib sebenarnya. Cuman ya kalian bisa nilai sendiri ini kontroversi atau enggak ya. Yang pertama, ini terjatuhnya Tyran Delpino nih di kotak penalti di menit ke-14. Silahkan, ini pelanggaran atau tidak? Karena memang di sini ada kaki ya, gerakan kaki dari Gustavo Almeida pada Tyran Delpino. Yang kedua, di menit ke-16, yakni saat Marco Simic ini menghantam wajahnya Beckham Putra. Di sini wasit mengeluarkan kartu kuning. Harusnya ini ada cek VAR. Cek VAR-nya apa? Potensial red card. Sebab sedikit apapun gerakan tangan ke wajah atau bagian kepala pemain dalam Law of the Game FIFA terbaru ini nggak ada ampun. Hukumannya jelas red card, apalagi ini tensinya keras. Kemudian Ryo Matsumura yang sudah melanggar siapa ya, Beckham Putra atau siapa, tapi dia langsung menendang bola. Ini pun harusnya ditegur nih sama wasit nih, minimal kartu kuning ya. Dan juga beberapa klaim handball oleh pemain Persija di kotak penaltinya Persib. Kalau memang ada VAR ya harusnya direview VAR. Ini kami nggak ngebela Persib atau Persija ya, tapi kalau memang ada klaim handball dari pemain lawan, pemain manapun, entah pemain Persija atau pemain Persib, harusnya wasit lebih teliti lagi apakah benar itu handsball atau tidak. Jadi itulah beberapa hal yang mungkin agak kurang tepat menurut kami keputusan wasit Trisantoso di laga ini. Gol Gustavo Almeida di menit ke-33 adalah gol ke-15 Gustavo Almeida musim ini. Dan ini menjadikan gol ke-7 ya yang Gustavo Almeida cetak ke gawang Persib di dua klub. Gol Firza Andika di menit ke-39 adalah gol perdana Firza Andika musim ini. Dan gol kedua yang Firza cetak ke gawang Persib loh ya. Super shotnya Nick Kuipers nih di menit 51. Ini menjadikan gol kedua Nick Kuipers musim ini. Dan ini menyamai pencapaian Nick Kuipers musim 2022-2023. Sementara gol David da Silva di menit ke-69 adalah gol ke-6 DDS musim ini. Sekaligus gol ke-6 juga yang DDS cetak ke gawang Persija selama ia berkarir di Indonesia. Dan gol ini buat kami jenius sih. Sebab dia orang nggak mungkin juga sih mikir ke situ. Inilah perbedaan antara David da Silva dengan Gervin Castaner. Ini insting mencetak gol DDS memang benar-benar sudah terasah ya. Hasil imbang, ini adalah hasil imbang ke-8 Persib musim ini dan ke-7 bagi Persija musim ini dan ke-53 sepanjang sejarah dua tim ini bertemu. Tapi kalau kita bicara head to head ya jelas Persib lebih unggul dibanding Persija. Kenapa demikian? Karena Persib di pertemuan pertama mengalahkan Persija, tapi di pertemuan kedua Persija nggak bisa ngalahin Persib. Jadi soal head to head musim ini Persib lebih unggul dan ini menyamai pencapaian musim lalu. Di mana musim lalu pun saat main di kandang Persib menang ya. Dan main di kandang Persija imbang. Jadi udah dua musim head to head atau pertemuan antara Persija dengan Persib masih lebih unggul Persib. Kandang dan tandang. Nah, dengan hasil ini dua tim ini mempertahankan rekornya masing-masing. Di mana Persija mempertahankan rekor sebagai tim yang belum pernah kalah di kandang di musim ini. Dan Persib mempertahankan rekor sebagai tim yang belum pernah kalah saat tandang atau away. Man of the match. Nah, terlepas siapa man of the match, pilihan dari PT LIB dan juga Liga,
Silahkan nilai sendiri ya, siapa yang layak menjadi man of the match di laga ini. Kalau prediksi kami sih, atau mungkin pilihan kami, mungkin ada dua sosok ya. Kalau di Persija mungkin Gustavo Almeida, kalau di Persib ada Nick Kuipers. Tapi ya itu terserah kalian siapa yang akan jadi man of the match di laga ini. Oke, kita bahas secara detail. Apa artinya ini Pak Guru? Wahai supporter ibu kota, kota atau provinsi yang katanya warganya SDM-nya paling tinggi se-Indonesia, apakah Cywar? Bukan Cywar sih ini namanya, ini lebih ke anarkis sih. Apakah hal-hal seperti ini berpengaruh pada hasil di lapangan? Saat di Bandung, ini pemain Persija itu dan ofisialnya dijamu loh dengan baik. Nggak ada tuh yang namanya intimidasi apapun pada pemain Persija dan bus Persija serta ofisial Persija. Bahkan seorang Andri Tani saja mengatakan saat di Bandung tim Persija ini dijamu dengan baik. Tapi apa balasan kalian? Kalian selalu mengatakan Viking paling jahat, Viking anjing, Viking inilah itulah. Tapi kita sama-sama lihatlah fakta yang berbicara, fakta yang terlihat. Perbuatan kalian ini mencoreng loh, mencoreng nama baik Persija, mencoreng nama baik Jackmania, mencoreng nama baik kapten kalian Andri Tani. Kami pribadi nggak tahu ya, atau belum tahu ya, apakah setelah laga ini Carlos Peña ini akan menyalahkan wasit atau enggak. Sebab sebelum laga Carlos Peña ini mengatakan jangan ada yang menyalahkan wasit di laga ini. Jalannya pertandingan sendiri nggak banyak sih yang bisa kami bahas, sebab kalau kami lihat ya, permainan dua tim ini tuh seimbang. Babak pertama Persija efektivitasnya lebih unggul dibanding Persib. Tapi babak kedua efektivitas Persib ini lebih unggul. Efektivitas lo ya, bukan ball position. Di Persija apa yang kurang di laga ini? Sebenarnya nggak ada yang kurang di Persija di laga ini. Sektor serang udah bagus, tapi memang ngelawan dua bek terbaik saat ini di Liga 1 ini akan sangat sulit loh ya. Sektor pertahanan pun Persija bagus di laga ini. Ini terbukti Ciro Alves, Gervin Castaner, dan Tyrone Delpino ini nggak berkutik menghadapi Rizky Ridho dan Ondet Kudela serta Ferrari. Kecuali memang golnya David da Silva. Ini murni kejeniusan dan kepintaran serta kecerdikan dari David da Silva. Memang David da Silva bukan kaleng-kaleng. Kalau sini kita nggak bisa nyalain backnya Persija karena memang David da Silvanya yang lebih pintar. Jadi secara overall permainan nggak ada yang harus dikoreksi di laga ini di Persija. Semuanya normal, oke dan rapi. Cuma memang lawannya aja emang lagi bagus. Kalau dibilang beruntung ya Persija memang sedikit beruntung di laga ini. Karena ya harusnya ada beberapa pemain yang ini udah keluar ya. Seperti kalau misalnya dicek VAR itu Simic itu harusnya udah red card ya. Begitu juga Rio Matsumura ini harusnya udah kena yellow card ya. Tapi inilah kenapa kami bilang wajar, kenapa nggak ada cek VAR segala macam. Ini tuh laga derby Indonesia, laga yang sangat jadi tontonan ya, sangat jadi apa ya. Ini mungkin laga yang paling ditunggu-tunggu oleh para mafia bola. Ini taruhannya pasti gede banget nih. Dengan taruhan yang gede seperti ini, dengan banyak orang yang calling-calling nih ke wasit, pasti akan membuat wasit ini juga bimbang lah ya. Entah ada callingan dari si Anu, callingan dari si Anu. Jadi wasit di laga ini benar-benar harus hati-hati. Sementara di Persib apa yang kurang? Oke, kami akan coba koreksi sedikit demi sedikit. Untuk gol pertama yang dicetak oleh Gustavo Almeida, ini kami nggak menyalahkan back-backnya Persib. Sebab ini gol yang sulit sih. Bola itu berawal dari sundulan yang membentur tiang gawang. Ini sangat sulit untuk diantisipasi. Cuma yang jadi pertanyaan kami, kenapa Hansa Moyama ada di kotak penalti tapi nggak dilindungi atau nggak dijaga? Dan kenapa juga reaksinya para pemain belakang bertahan Persib ini sangat lemot? Nah inilah kekurangan back-back Persib ya. Mereka bagus ketika duel 1 lawan 1, khususnya Nick dan Gustavo Franca ya. Tapi ketika respon second ball, nah ini second ball ini harus benar-benar disentil lagi nih oleh Boyan Hodak dalam latihan. Karena memang kelemahan Persib, gol-gol yang bersarang ke gawang Persib musim ini, kalau kami amatin, ini banyaknya berawal dari second ball loh ya. Tapi untuk golnya Firza Andika, kami nyentil 3 orang ini. Coba lihat ini. Ini 3 pemain ini ngapain? Coba lakukan segitiga di situ ya, di pojokan situ. Akhirnya kerebut.
dan dioper ke Simic pun ngoper ke Firza Andika. Kenapa coba bola itu nggak langsung dibuang keluar atau ke depan gitu sama si Kakang atau si Bekang atau Adam Alis? Nah, inilah yang kami pikir harus disentil oleh Boyan Hodak di meetingnya para pemain Persib. Harus ditegaskan nih, jangan pernah main-main saat menghadapi tim besar, apalagi timnya masih bersaing di papan atas. Santai boleh, tapi jangan terlalu meremehkan. Untuk sektor serang Persib yang diisi oleh Gerven Kastanir, kami no comment ya, sebab ya mau gimana lagi, Gerven Kastanir ini kan belum hafal betul ya para pemain di Liga 1 karena baru pertama kali ya main di Indonesia menghadapi salah satu back lokal terbaik di Liga 1 yakni Rizky Ridho ditopang oleh Ondrej Kudela. Ya emang sulit buat Kastanir. Cuma yang harus jadi perhatian Hodak adalah bagaimana caranya mengantisipasi ketika Tyron Delpino ini absen atau ditarik keluar. Sebab ini udah kejadian terus ya, ketika Tyron Delpino ini ditarik keluar atau absen, ini lini tengah Persib ini kocar-kacir melulu, nggak ada yang bisa menggantikan posisi atau peran dari Tyron Delpino. Untung aja Adam Alis udah mulai nyetel nih dengan permainan Persib. Coba kalau enggak, ini di laga ini aja nih ya, ketika Tyron Delpino keluar, ini diacak-acak sama Ramon Bueno dan juga Matias Gajos. Untung aja kan di sini masih bisa nahan. Ini harus benar-benar dipikirkan Hodak nih bagaimana caranya mencari pemain pengganti Tyron Delpino yang sepadan. Jadi kesimpulannya, hasil imbang ini adalah hasil yang sangat realistis. Sebenarnya Persija bisa saja menang di laga ini andai saja nggak ada aksi-aksi ya seperti ini yang bikin Persija ini jadi disumpahin. Coba kalau nggak ada aksi-aksi kayak gini nih, pastikan doa dari para pendukung Persija ini akan didengar. Tapi lantaran adanya aksi-aksi seperti ini nih, akhirnya apa? Banyak yang nyumpahin. Bukan cuma dari pendukung Persib yang nyumpahin, tapi warga biasa pun nyumpahin. Karena ada beberapa warga yang memang tempatnya atau kediamannya atau tokonya yang mungkin jadi sasaran vandalisme seperti ini. Jadi intinya apa ya? Mereka yang berbuat semua yang kena, pendukung Persija kena, klubnya juga kena, hasil pun mempengaruhi. Jadi ya introspeksi dulu kali ya. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa saya kulik, saya bahas dan saya gali, saya teliti di laga antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung alias Derby Indonesia ya. Nggak tahu jilid keberapa, kami pun nggak tahu pasti nih. Soalnya agak sulit menebak-nebak atau menghitung-hitung secara pasti. Udah berapa lama sih, udah berapa kali sih tim ini bertemu sejak pertama kali dibangun atau sejak era perserikatan. Karena bukan cuma di Liga Indonesia, ada kompetisi-kompetisi lain atau turnamen-turnamen lain yang dua tim ini jalani sejak era perserikatan. Nah, bagaimana menurut kalian di laga ini? Apakah ada hal-hal yang kurang kami teliti atau mungkin yang kelewat? Kalau ada yang kurang atau kelewat, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Reasport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.